Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan studi kritis terhadap ilmu kalam yang disusun oleh Kurnia Rizky Nurjana dan Richard Ma'arif Nawawi. Pengertian ilmu kalam secara bahasa: menurut tata bahasa Arab, kalam adalah alasan atau argumentasi rasional. Sedangkan menurut ulama, Al-Farabi menjelaskan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin yang berkenaan dengan masalah dunia maupun akhirat. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional, sehingga dapat disimpulkan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika. Aspek ilmu kalam dibagi menjadi tiga, yaitu aspek epistemologi, aspek ontologi, dan aksiologi ilmu kalam. Pertama, aspek epistemologi. Epistemologi dalam hal ini ialah pembahasan mengenai cara yang digunakan oleh para pembuka aliran kalam dalam menyelesaikan permasalahan kalam, terutama saat menafsirkan Al-Quran. Ini berisi tentang pembelaan berbagai sudut pandang tertentu. Penafsiran teologis pada umumnya telah mendekati Al-Quran secara atomistik dan parsial, serta telah terlepas dari kesusastraan dan kesejarahan. Pemaksaan gagasan asing terhadap Al-Quran merupakan gejala yang mewabah. Contoh dari penafsiran mengenai keabsahan Al-Quran yaitu golongan Mu'tazilah, Al-Quran merupakan ciptaan makhluk. Jika bukan sebagai makhluk, maka ada keesaan atau abadi selain Allah yang bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut golongan Asy'ariyah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang abadi dan berisi tentang perintah Tuhan dengan kata kreatif kun atau ada yang merupakan bentuk dari sifat abadi. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang menjadi rujukan golongan Asy'ariyah. Yang pertama, Quran Surat Yasin ayat 82 yang berisikan, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Berdasarkan pandangan golongan Asy'ariyah tentang ayat di atas, merupakan adanya perintah kreatif dengan kata kreatif kun yang mendahului segala yang ada di alam semesta. Selain Quran Surat Yasin, golongan ini juga berpijak pada firman Allah Quran Surat Ar-Rum ayat 25 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Pada ayat ini mereka Asy'ariyah berpendapat bahwa perintah Tuhan bukanlah sebagai pencipta semata, namun juga sebagai pokok penegak ciptaannya. Pada ayat ini telah dimaknakan oleh golongan Asy'ariyah untuk mendukung gagasan keabadian Al-Quran. Hal ini dimaksud untuk menanggapi anggapan dari pandangan golongan Mu'tazilah. Pada kenyataannya, teori Asy'ariyah mengenai keabadian Al-Quran senada dan berada di bawah pengaruh teori Kristen dan pengikut aliran Stoa. Beberapa aliran kalam yang mendapat sorotan dari Az-Zahabi ialah Khawarij, Mu'tazilah, dan Syiah. Ketiganya menakwilkan banyak ayat Al-Quran secara tidak proporsional dan menyimpang dari makna teks dan makna sebenarnya dengan tujuan hanya mendukung prinsip pribadi tiap-tiap golongan. Contoh dari Khawarij: barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Quran Surat Maidah ayat 44. Tanpa menyebut alasnya, Az-Zahabi menjelaskan bahwa para pemuka Khawarij berusaha menafsirkan ayat di atas sesuai dengan pendapat mazhabnya, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar berarti telah mengambil keputusan hukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah. Contoh dari Mu'tazilah berdasarkan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, yaitu wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat.
Mereka menakwilkan ayat ini sesuai dengan pendapatnya, yakni ketidakmungkinan Allah dapat dilihat di akhirat kelak. Dengan penakwilan itu, Az-Zahabi melihat mereka berusaha menyimpang arti melihat dengan makna sesungguhnya. Sedangkan menurut penafsiran Syiah, yaitu dari Quran surat Al-Baqarah 168, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Askari mengatakan bahwa arti Maha Pemurah kepada hambanya yaitu yang beriman dari kalangan Syiah keluarga Muhammad. Menanggapi pendapat penafsiran di atas, Az-Zahabi menjelaskan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Al-Askari karena adanya prinsip ajaran taqiyah yang diadut oleh kelompok Syiah Imaniyah. Penafsiran di atas lebih bernuansa politik. Tiap aliran kalam memanglah memiliki pendapat dalam menyelesaikan permasalahan kalam, misalnya dengan paham mengenai sifat Allah dalam rangka mempertahankan prinsip tauhidnya. Menurut Amin Abdullah, dimensi pemikiran teologi atau kalam sebenarnya tidak subtil atau tidak clear cut atau lebih kaya nuansa daripada hanya semata diwarnai konspirasi politik. Berdasarkan kritik mengenai epistemologi ilmu kalam, Muhammad Iqbal melihat adanya penyimpangan yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik. Teologi Asy'ariyah menggunakan cara dan pola pikir Yahudi untuk mempertahankan definisi pemahaman ortodoks Islam, sedangkan teologi Mu'tazilah justru malah sebaliknya. Selanjutnya yaitu aspek ontologi, objek pembahasan aliran kalam yang berkisar pada ketuhanan dan terkesan hanya melalui nalar atau mengawang-awang serta jauh dari persoalan kehidupan manusia. Hal ini sangatlah kurang, namun kita harus mengakui bahwa pembahasan ini terjadi pada masa lampau, sehingga berbeda dengan pembahasan manusia zaman sekarang. Secara teologi, Islam merupakan usaha mengikuti peraturan dan setia dengan isi dari Al-Quran. Teologi memiliki kegunaan dalam agama apabila teologi fungsional terdapat dalam kehidupan agama. Fungsional dalam hal ini dapat memberikan kedamaian intelektual dan spiritual bagi umat manusia serta dapat diajarkan kepada umat. Teologi yang fungsional adalah teologi yang mampu memenuhi panggilan, bersentuhan dan berdialog, sekaligus menunjukkan jalan keluar terhadap berbagai persoalan empirik kemanusiaan. Tantangan kalam atau teologi Islam kontemporer adalah isu-isu kemanusiaan universal, pluralisme keberagaman, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Teologi dalam agama apapun yang hanya berbicara tentang Tuhan dan tidak mengaitkan diskursusnya dengan persoalan-persoalan kemanusiaan universal memiliki rumusan teologis yang lambat laun akan menjadi out of date. Al-Quran sendiri hampir dalam setiap diskursusnya selalu menyentuh dimensi kemanusiaan universal. Teologi Islam dan kalam yang hidup untuk era sekarang ini berdialog dengan realitas dan perkembangan pemikiran yang berjalan saat ini. Teologi Islam kontemporer tidak dapat dan tidak harus memahami perkembangan pemikiran manusia kontemporer yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang dibawa oleh arus ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ilmu kalam klasik berdialog dengan pemikiran dan bergaul dengan format pemikiran serta epistemologi Yunani, teologi Islam atau kalam modern harus bersentuhan dengan pemikiran dan falsafah Barat, lantaran falsafah Barat kontemporer itulah yang dibentuk dan diilhami oleh arus perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan ide. Di antara diskursus ilmu kalam yang menjadi bahan sorotan tajam para pemikir kontemporer adalah konstruksi ilmu kalam ala Asy'ariyah, yaitu konsepsi mereka tentang hukum kausalitas, sebagaimana diketahui oleh para peminat studi ilmu kalam Asy'ariyah yang kemudian dikokohkan oleh Al-Ghazali bahwa kausalitas tidak cocok dengan realita keilmuan yang berkembang dewasa ini. Pemikiran kausalitas ilmu kalam Asy'ariyah tidak kondusif untuk menumbuhkan etos kerja keilmuan baik dalam wilayah ilmu-ilmu keagamaan maupun humaniora. Kemudian selanjutnya aspek aksiologi.
Kritikan dari aspek aksiologi ilmu kalam yang menyangkut pada kegunaan ilmu dalam menyikapi hakikat kebenaran. Al-Ghazali sendiri tidak menolak ilmu kalam, namun ia menggarisbawahi keterbatasan ilmu ini, sehingga keterbatasan ilmu ini tidak dapat mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dengan kehidupan sufilah yang dapat mengantarkan kedekatan kepada Tuhan. Bertolak dari kelemahan-kelemahan tersebut, tampaknya dekonstruksi terhadap ilmu kalam ini merupakan sebuah keniscayaan. Dekonstruksi tidak hanya membongkar konstruksi yang sudah ada, tujuannya adalah melakukan demitologisasi konsep atau pandangan yang ada yang telah menjadi teks sakral dan mitos keilmuan dalam dunia Islam. Ahmad Hanafi melihat perlunya pergeseran paradigma dari yang bersifat tradisional yang bersandar pada paradigma logika metafisika ke arah teologi yang mendasarkan pada paradigma empiris. Teologi bukan mempelajari tentang Tuhan semata, tetapi menjadi ilmu kalam, yaitu ilmu yang menganalisis kalam atau ucapan semata dan juga sebagai konteks ucapan yang berkaitan dengan pengertian yang mengacu pada iman. Jadi, teologi juga bisa diartikan dengan antropologi dan hermeneutika. Teologi berarti suatu teori pemahaman tentang proses wahyu dari huruf sampai ke tingkat kenyataan, dari logos ke praktis, dan juga transformatika wahyu dari pikiran Tuhan ke dalam kehidupan manusia. Untuk itu perlu kesadaran historis yang menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya, kesadaran eidetik yang menjelaskan makna teks menjadi rasional, dan kesadaran praktis yang menggunakan makna tersebut sebagai dasar teoritik bagi tindakan dan mengantarkan wahyu pada tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia. Hikmah mempelajari ilmu kalam. Meskipun dari studi kritis ilmu kalam dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi terdapat berbagai kritikan bahwa pemikiran aliran-aliran zaman dahulu terdapat berbagai penyimpangan, tetapi bukan berarti ilmu kalam tidak harus dipelajari, melainkan harus dipelajari untuk diambil hikmahnya. Mempelajari ilmu kalam merupakan hal penting karena dengan mempelajarinya dapat memperkuat agama Islam pada diri seseorang yang telah mempelajari ilmu kalam. Selain itu, pembahasan dari ilmu kalam merupakan dasar-dasar dari ilmu tauhid maupun sifat-sifat Tuhan. Dengan mempelajari ilmu kalam ini, keimanan seseorang menjadi lebih mantap dan tidak goyah. Selain itu, ada beberapa fungsi lain ketika mempelajari ilmu kalam. Pertama, keimanan akan jauh lebih kuat karena kebenarannya tidak hanya diperoleh secara filosofis, tetapi juga secara logis atau rasional. Kedua, memberi jawaban atas kegelisahan umat Muslim ketika muncul penyimpangan teologi. Ketiga, ilmu kalam dapat memperkokoh ajaran Islam normatif yang meliputi iman, Islam, dan ihsan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.